Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'im bi huquqillah mawdaqat hilati illa wa faridullah amalat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bersama Al-Fakir Syauqi bin Haidar Al-Habsyi selaku Khadimul Majlis Madinatul Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama Mantaf ingin mempersembahkan mantul Mantaf School yang insya Allah kita akan mengadakan yang namanya pesantren kilat atau pesantren online Ramadan. Pesantren online Ramadan dengan tujuan kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik lagi daripada Ramadan sebelumnya. Alhamdulillah, Sobat Mantaf dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang apa itu puasa. Apa itu puasa secara bahasa dan secara istilah. Harus kita tahu. Kenapa kita harus tahu pengertian puasa? Agar kita lebih memaknai atau lebih merasai puasa tersebut. Agar tujuannya tak lain dan tak bukan puasa kita mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda lain kita menjadi hamba-hambanya yang menang. Bukan menang di dunia doang, tapi menang di akhirat yang kita cari. Insyaallah. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan, dan secara istilah itu al-imsak an jami'il mufatirat min tulu'il fajar ila ghurubus syams. Menahan sesuatu dari segala yang membatalkan puasa tersebut, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Bahasa lainnya dari masuknya sholat subuh sampai masuknya waktu maghrib. Ini yang harus kita jadikan patokan di dalam pikiran kita. Puasa, diwajibkan puasa kita untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui bahwasanya puasa sudah ada dari zaman dulu, bukan hanya di Ramadan saja, bukan hanya di umatnya Nabi Muhammad saja. Adapun kewajiban puasa untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, diwajibkan puasa untuk umatnya Nabi Muhammad itu menurut pendapat ulama di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi setelah tahun kedua setelah hijrahnya Nabi, di bulan Sya'ban turun itu ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan buat siapa? Buat orang-orang yang beriman sama Allah, beriman sama Nabi Muhammad SAW, berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana orang-orang dulu juga berpuasa. Ini dikabarkan bahwasanya ini ayat mewajibkan kita puasa dan ngabarin kita dari zaman dulu udah ada itu yang namanya puasa. Akan tetapi namanya bukan puasa Ramadan. Waktunya berbeda juga. Contoh dari zaman Nabi Adam, Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Qasasul Anbiya war Rasul. Di situ ada kisah-kisah para nabi yang mereka menjalankan puasanya kapan saja. Contoh saja Nabi Adam puasa kapan? Ini perlu kita ketahui sejarah. Yang kita banyak pengen tahu sejarahnya fulan dan fulan, sejarahnya orang-orang terkenal, sejarahnya Islam, sejarahnya orang-orang yang terkenal di dalam agama kita sendiri, sejarahnya nabi-nabi kita sendiri. Kita harus juga tahu puasa. Nabi Adam puasanya kapan? Nabi Adam, di dalam riwayat ada yang bilang Nabi Adam puasanya itu ketika Nabi Adam sebelum digoda oleh syaitan. Sebelum digoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam oleh syaitan sehingga Nabi Adam keluar dari sorga, itu Nabi Adam tuh dalam keadaan berpuasa. Ada lagi yang bilang Nabi Adam berpuasanya setiap tanggal 10 Muharram. Dalam setiap tanggal 10 Muharram untuk apa? Karena di tanggal tersebut 10 Muharram itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam dipertemukan dengan Siti Hawa, dikembalikannya itu pada tanggal 10 Muharram. Untuk itu Nabi Adam
mengungkapi syukurnya dengan dia berpuasa. Nabi Nuh luar biasa. Nabi Nuh bersama umatnya berpuasa selama setahun penuh. Puasanya Nabi Nuh dan kaumnya itu selama setahun penuh pada saat adanya banjir bandang. Pada saat ada musibah yang begitu besar, Nabi Nuh dan kaumnya berada di bahtera yang luas atau berada di dalam perahunya, itu mereka dan umatnya berpuasa selama setahun penuh kecuali Idul Fitri atau Idul Adha. Terus ada lagi nabi-nabi yang lain luar biasa. Nabi Daud yang puasa kita kenal, ada puasa ini, puasa itu. Nabi Isa, mereka juga berpuasa di kaumnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu begitu terkenalnya Nabi Ibrahim tuh suka gemar berpuasa. Terus Nabi Yunus berpuasa. Nabi Yunus tuh berpuasa dikisahkan dalam riwayat itu di dalam waktu pada saat Nabi Yunus ada di dalam perutnya ikan paus, di dalam perutnya ikan itu Nabi Yunus berpuasa. Terus Nabi Ayub berpuasa di saat dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub sabar dan dia berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi terdahulu begitu. Mereka luar biasa gemar berpuasa, yang tujuannya mereka tuh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya mereka begitu luar biasa, macam-macam. Ada yang puasanya dalam setahun penuh, ada yang 10 Muharram, ada yang 40 hari. Nabi Musa puasanya kayak gimana? Nabi Musa sama umatnya itu puasanya itu 40 hari. 40 hari, 40 malam itu Nabi Musa berpuasa. Dan walhasil puasanya umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan pada tanggal atau dari tahun 2 Hijriah. Jadi setelah hijrah Nabi, tahun kedua setelah hijrah, baru itu turun perintah untuk kita umatnya Nabi Muhammad berpuasa di bulan Sya'ban. Kita sambut puasa ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan niat yang baik agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung di dunia dan juga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton terus, disimak, disukain, dan jangan lupa kalau ada rezeki keluarin sedikit di barcode-nya ya, untuk membantu perjuangan dakwah ilallah. Biar kitanya berkah, puasa kita jadi menang, kita jadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Gampang kok, jangan pelit sama jempol. Kalau jempol aja pelit, jangan harap jempolnya masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.